Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman visual, itu tentang program hitung nilai tabungan dengan Visual Basic 2010. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Antonio Sigit Priharsanto dari kelas ITE 105 NIM 21040107020. Dari PJJ Informatika Universitas Siber Asia, mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho Eskom Mkom. Jadi program menghitung nilai tabungan proyek ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS, tapi untuk presentasi dibuat untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah pemrograman visual. Di dalam program ini menggunakan fungsi matematis dalam eksekusi skrip untuk menghitung nilai tabungan dengan kondisi tertentu. Dalam kasus ini berdasarkan besaran bunga yang dapat kita atur dan jangka waktu berapa bulan kita menabung. Baik, untuk langkah pembuatannya, yang pertama kita buat dulu project baru, kemudian kita buat form baru juga. Dia ubah nama form sesuai dengan ketentuan dalam soal UTS, yang harus memuat nama mahasiswa dan NIM. Misalnya untuk penamaan formnya UTS _ Antonio Sigit Priharsanto _ 21040107020. Kemudian tambahkan 4 label dan atur dalam propertiesnya sebagai berikut. Untuk yang label pertama, yaitu saya beri nama judul _LB. Nanti text name-nya dirubah menjadi menghitung nilai tabungan. Kemudian untuk label uang _LB, text name-nya jumlah uang. Untuk label bunga, text name-nya bunga dalam kurung persen. Untuk label waktu, nanti bulan, dalam sini bulan _LB, nanti text name-nya diganti waktu dalam kurung bulan. Kemudian label hasil atau hasil _LB, text name tetap hasil. Kemudian tambahkan juga text box dan numeric up down, dan pengaturannya untuk text box-nya ini uang _TP diletakkan di samping kanan label jumlah uang. Kemudian untuk numericnya ini ada 2, yaitu bunga _6 dan bulan _nom. Nanti masing-masing diletakkan di samping kanan label bunga dan label waktu. Kemudian tambahkan juga satu button atau tombol, jadi kita beri nama tombol hitung. Penggantiannya semua di properties untuk nama. Nah, berikut ini contoh layoutingnya atau penataan dari label, text box, tombol, dan lain-lain itu. Di sini di atas ini nanti nama formnya akan muncul di situ. Kembali lagi, untuk yang project ini saya menggunakan Visual Basic 2010. Selanjutnya klik 2 kali pada button hitung dan masukkan programnya sebagai berikut ini. Kita masukkan programnya yang dari DIM sampai di atas ENSAP, karena kalau untuk public class dan kemudian private sub ini kalau kita langsung double klik nanti otomatis kan private sub itu akan muncul, dan private sub dan ENSAP-nya. Jadi kita hanya perlu menambahkan di antaranya private sub dan ENSAP itu. Untuk keterangannya yang dari script ini yang dim S yang di paling atas, yang input pertama dan kedua itu untuk mendeklarasikan variabel dan tipe datanya. Misalnya untuk ini dim bunga tabungan, dan jumlah tabungan ini tipe datanya desimal. Kemudian untuk variabel jangka waktu, tipe datanya integer.
Kemudian untuk variabel tabungan, bunga, dan jangka waktu ini ya masing-masing mengambil inputan dari text box atau value atau inputan yang dari numeric up down. Masing-masing ininya untuk yang bunga dia dibagi 100 karena yang kita input ini masih dalam bentuk persen, jadi harus dirubah dulu ke pecahan desimal untuk kemudian dipakai di dalam rumusnya. Nah, sini ada hasil underscore lb dot text ini digunakan untuk menampilkan output pada form. Jadi output ini nanti akan muncul menggantikan label hasil yang di form yang paling bawah, yang label di paling bawah. Kemudian untuk ini dan fbcrlf ini digunakan untuk mengatur hasil output supaya bisa berganti baris. Jadi tulisannya tidak terus memanjang, bisa kita potong, kemudian untuk tulisan selanjutnya diletakkan di bawahnya. Kemudian untuk penulisan variabel, kalau di tengah-tengah misalnya kita masih ada output tulisan yang lain, jadi di tengah-tengahnya seperti ini. Yang setelah jangka waktu, nah ya di sini ada jangka waktu ini kita letakkan tengah-tengah, jadi diapit oleh tanda dan. Tapi untuk yang terakhir sendiri tanda dannya cukup untuk yang di depan saja. Oke, yang tadi itu untuk kotak merah ini adalah rumus yang digunakan untuk perhitungannya berdasarkan jumlah uang, besaran bunga, dan jangka waktu penabungan atau jangka waktu tabungan. Jadi rumusnya dari jumlah tabungan ditambahkan dengan bunga dikalikan tabungan dikalikan jangka waktu dibagi 12, ini bulan, dikalikan 100 persenannya. Nah, setelah selesai menuliskan skripnya, kita bisa melakukan test form dengan menjalankan debug. Jadi kita cari saja menu start debugging untuk menjalankan test formnya. Nanti apabila ada kesalahan maka akan ditampilkan warning atau errornya. Nah, kalau tetap sudah tidak ada error, tidak ada warning, nanti akan muncul formnya. Kita bisa menguji apakah perhitungan yang dilakukan sudah benar atau masih salah. Kita tinggal diisi saja dari jumlah uang, bunga, dan waktu dalam kurung bulan. Di sini dalam hitungan bulan. Jadi untuk bunga nanti kita bisa sesuaikan besarannya 7%, 3%, atau bahkan nanti 80%. Nah, setelah kita sesuaikan, nanti tinggal diklik buttonnya itu, button hitung. Nah, nanti hasilnya akan muncul menggantikan di sini. Hasil ini muncul menggantikan label hasil yang di awal. Jadi kalau kita belum masukkan, kita belum input, belum klik tombol hitung, yang di sini akan tertampilnya tulisan hasil. Tapi setelah kita mengisi formnya, kemudian kita klik tombol hitung, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk program hitung nilai tabungan dalam kesempatan ini. Apabila ada kritik dan saran, masukan dari teman-teman, dari Bapak dosen, dapat sampaikan kepada saya melalui kontak, melalui LMS, dan atau langsung di emailnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.